Shalom, selamat pagi, Opa Oma, Aki Enin, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opung Boru, dan seluruh warga Usia Indah GKP Jemaat Bandung yang saya kasihi. Untuk selanjutnya, mohon izin saya akan sapa dengan Bapak dan Ibu. Mari sebelum membaca ayat Alkitab yang menjadi dasar renungan sapaan lansia pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Maret tahun 2026, kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berilah kami Roh Kudus-Mu saat kami membaca firman-Mu dari surat Roma 12 ayat 1. Dan di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kuatkanlah kami warga lanjut usia GKP Bandung untuk mengerti firman-Mu ini dan dimampukan untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami selanjutnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab diambil dari Roma 12 ayat 1 yang bersaksi demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu terkasih, dalam menjalani minggu Prapaskah keempat, pada hari ini, tepat tanggal 19 Maret, saudara-saudara kita yang beragama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Besok, saudara-saudara kita yang beragama Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentu juga sebagai gereja Tuhan, kita akan memperingati Jumat Agung pada tanggal 3 April, serta merayakan Paskah pada tanggal 5 April. Semua ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa semua umat beragama mempunyai hari-hari raya agamanya. Dan hari-hari ini dirayakan berhubungan dengan ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah seringkali dihubungkan dengan ibadah ritual semata. Dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai gereja Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kita sebagai kaum lanjut usia, ibadah kita lakukan, mulai dengan doa-doa pribadi kita, dilanjutkan dengan ibadah dalam keluarga kita masing-masing, ibadah minggu, ibadah hari-hari raya gereja, seperti minggu Advent, Minggu Prapaskah seperti yang kita laksanakan hari ini, Natal, Rabu Abu, Minggu Sengsara, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, dan Minggu Pentakosta. Bahkan di antara hari-hari peringatan dan perayaan tersebut, kita juga melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, seperti kebaktian kumpulan rumah tangga, baik gabungan secara area ataupun di sektor masing-masing, kebaktian kategorial, kebaktian syukur, dan kebaktian lainnya. Tentu saja semua bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sangat penting dalam membangun pertumbuhan iman kita dan membangun kehidupan persekutuan kita sebagai gereja Tuhan, khususnya sebagai gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung.
Hal ini sesuai juga dengan pengajaran firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25 yang berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita juga bahwa semua ibadah-ibadah yang baik itu saja ternyata belum cukup. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan dan mengajar kita agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah kita yang sejati. Artinya, jika ibadah kita terbatas hanya pada ibadah-ibadah ritual saja, jika kita belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, kita belum melakukan ibadah yang sejati. Berdoa, berpuasa, bernyanyi, dan bersekutu harus dilanjutkan dengan persembahan yang sejati ini. Untuk itulah kita akan merenungkan 3 hal bagi kita sebagai kaum lanjut usia Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung. Yang pertama, persembahan hidup artinya apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan haruslah sesuatu yang hidup, bukan yang mati. Maksudnya hendaklah persembahan-persembahan kita tidak terbatas pada benda-benda mati seperti uang, harta benda, dan lain-lain yang sejenis. Melainkan persembahan yang hidup hendaklah merupakan hal-hal yang hidup. Dan kalau hal yang hidup itu hanyalah berasal dan bersumber dari Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu berarti seluruh hidup kita harus kita persembahkan bagi Tuhan. Dan kita melakukannya selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas. Kita melakukannya secara kreatif, tidak melakukan hal yang sama sepanjang waktu. Kita melakukannya dengan mengembangkan diri kita dari waktu ke waktu. Itu berarti hidup kita yang dipersembahkan itu menjadi hidup yang berarti untuk Tuhan melalui berbagai bentuk pelayanan-pelayanan kita, sekaligus juga persembahan yang hidup untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kaum lanjut usia GKP Bandung tetap mau menjadi berkat melalui berbagai pujian. Pujian angklung, pujian paduan suara yang nanti akan dilantunkan pada tanggal 29 Maret mendatang, dan berbagai bentuk pelayanan-pelayanan lainnya menjadi persembahan yang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengajar kita untuk mempersembahkan tubuh yang kudus. Artinya, apapun persembahan kita, maka persembahan itu selain persembahan yang hidup, juga harus persembahan yang kudus. Arti kata kudus adalah dikhususkan, diistimewakan, dipersiapkan dengan baik, bukan asal-asalan. Sebagai kaum lanjut usia, kita bisa menjadi teladan bagi generasi muda dan anak cucu kita melalui kesetiaan kita dalam memberikan sesuatu secara fokus, khusus, dan dipersiapkan. Tidak semau kita sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan firman Tuhan kehendaki. Persembahan yang kudus
berarti persembahan kita itu tidak akan mengecewakan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara sekalian, kita diajarkan untuk memberikan persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Untuk mengetahui apakah persembahan itu berkenan bagi Tuhan, maka kita harus mempunyai hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apakah persembahan kita itu berkenan kepadanya. Dan itu hanya akan dapat terjadi jika kita selalu berrelasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa-doa kita. Dengan mendengarkan firman-Nya secara teratur, secara sungguh-sungguh dan fokus. Bapak, Ibu sekalian, doa dan firman adalah jalan utama kita untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, sehingga persembahan kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya, tetapi sekaligus juga adalah persembahan yang sungguh-sungguh memberikan sukacita bagi Tuhan. Selamat melanjutkan minggu-minggu Prapaskah. Selamat memberi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.